Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Pendidikan Bahasa Indonesia pada pertemuan 9, 10, dan 11 Bahasa Mandarin ini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai modul tersebut. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri sebagai moderator yang bernama Atika Zikri. Selanjutnya, anggota kelompok kami ada Hanisyah, Miranda Ardian, Diva Ananda, dan Restu Rizky. Untuk pembacaan dan untuk memaparkan materi modul 9 akan dipersilakan kepada Restu Rizky. Kepada Restu Rizky, disilahkan. Baiklah, saya akan mempresentasikan modul 9 tentang pemakaian kata king dan perubahan nada pada kata yi. Yang pertama, kalimat perintah positif dengan menggunakan king. Kalimat perintah positif dengan menggunakan king. King digunakan untuk kesopanan yang berarti silahkan atau tolong, setara dengan please dalam bahasa Inggris. King selalu diletakkan di awal kalimat seperti pola di bawah ini. King ditambah subjek, ditambah objek, dan terkadang tidak menggunakan subjek. Contohnya, King deng yi xie, yang artinya silakan tunggu sebentar. King ni li kai zeli, yang artinya silakan kamu pergi dari sini. King jin, yang artinya silakan masuk. Yang kedua, perubahan nada pada kata yi. Perubahan nada pada kata yi, contohnya, yi 1, gong 4, yang mengalami perubahan nada menjadi yi 2, gong 4, yang artinya total jumlah. Yi 1, bu 4, fen 1, yang mengalami perubahan nada menjadi yi 2, bu 4, fen 1, yang artinya bagian dari. Yi 1, bai 4, tu 2, di 4, yang mengalami perubahan nada menjadi yi 2, bai 4, tu 2, di 4, yang artinya menderita karena sesuatu. Baiklah, sekian hasil presentasi untuk modul 9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah pemaparan materi 9 dari Restu Rizky. Selanjutnya, untuk pemaparan materi 10 akan disampaikan oleh Hanisyah. Kepada Hanisyah, kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Hanisa dengan NIM 200161556 akan membacakan materi pada modul 10 yaitu mengenal kata tanya dan kata tunjuk. Bahasa Mandarin sebenarnya tidak banyak memiliki aturan tata bahasa yang terstruktur seperti bahasa Inggris. Bahasa Mandarin tidak memiliki bentuk kata jamak atau keterangan waktu seperti tense pada bahasa Inggris. Oleh karena itu, kalimat bahasa Mandarin sangat bergantung pada konteks dan urutan logis. Inilah mengapa bagi sebagian orang struktur bahasa Mandarin malah jadi membingungkan. Selanjutnya, tata bahasa Mandarin yang benar. Kalimat sederhana. Kalimat bahasa Mandarin memiliki urutan yang sama dengan bahasa Indonesia, yaitu subjek, predikat, dan objek. Predikat di sini bisa berupa kata kerja atau kata shi yang dapat diterjemahkan menjadi adalah. Contoh kalimatnya yaitu wo shi shui sheng, yang artinya saya adalah seorang murid. Selanjutnya wo shi lao shi, saya adalah seorang guru. Wo mei shu, saya membeli buku. Dan terakhir wo chi mi fan, saya makan nasi. Selanjutnya membicarakan tempat menggunakan zai. Zai bisa diartikan sebagai di. Zai termasuk kata kerja, jadi tidak perlu ditambahkan imbuhan kata kerja lainnya. Jadi struktur kalimat yang benar adalah subjek ditambah zai ditambah keterangan tempat. Contohnya yaitu wo zai zaili, saya di sini, di Zaineli, kamu di sana, dan yang terakhir da wei Zaineli, David di mana? Beberapa materi telah disampaikan oleh Hanisyah. Untuk materi 10 selanjutnya akan disampaikan oleh Miranda Ardian. Kepada Miranda, kita persilahkan. Baiklah,
Saya akan melanjutkan dari pembahasan modul 10 tadi, yaitu kalimat negatif menggunakan bu. Selain itu, kata yao, bu digunakan untuk membentuk kalimat negatif. Bu berarti tidak, bukan, atau not. Dalam bahasa Inggris, bu diletakkan sebelum kata kerja, kata sifat, atau proposisi. Contoh dari kata bu, wo bu shi huan pingku. Saya tidak suka apel. Atau wo bu shi yeseng. Saya bukan seorang dokter. Tamen bule. Mereka tidak lelah. Women bu saja. Kami tidak di rumah. Selanjutnya kalimat negatif menggunakan me. Me dipasangkan dengan kata yao. Me berarti tidak, sedangkan yao berarti punya. Digunakan untuk menunjukkan ketidakpunyaan atau sesuatu. Contoh, wo yao can. Saya punya uang. Wo mei you can, yang artinya saya tidak punya uang. Kata yao terkadang tidak digunakan untuk mempersingkat kalimat, sehingga kalimat di atas bisa juga ditulis menjadi wo mei can. Kalimat tanya menggunakan ma. Dalam bahasa Mandarin ada berbagai cara dan struktur kalimat untuk menyusun kalimat tanya. Untuk pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak, partikel ma yang bisa berarti apakah dapat digunakan kata ma diletakkan di akhir kalimat. Contoh, Niau keksue shima. Apakah kamu mau berangkat sekolah? Na shili lau shima. Apakah itu guru li? Baiklah, hanya itu paparan dari modul 10. Selanjutnya diserahkan kepada moderator. Itulah akhir materi 10. Selanjutnya untuk materi 11 akan disampaikan oleh Diva Ananda. Kepada Diva Ananda, kita persilakan. Baiklah, saya Diva Ananda akan membacakan atau mempresentasikan modul 11 Bahasa Mandarin. Baiklah, pada modul 11 ini kita akan membahas tentang percakapan dengan tema jual beli. Percakapan dengan tema jual beli ini merupakan percakapan tentang kegiatan atau aktivitas berbelanja. Seringkali kita di dalam sehari-hari melakukan kegiatan ini, baik itu bersama penjual di pasar, bersama teman-teman, atau bersama lain dan sebagainya. Dalam bahasa Mandarin, tawar-menawar adalah yi jia, atau yi sendiri memiliki arti diskusi, sedangkan jia memiliki arti harga. Kemudian kita lanjut kepada contoh percakapan. Di sini ada contoh percakapan 1, yaitu percakapan antara pembeli dan penjual. Yang pertama, yaitu pembeli atau maija, ai hao, halo bibi. Kemudian si penjual menjawab, ni hao, halo. Kemudian pembeli menyaut kembali, Zijia Hongxi de Yu Dong Hao Kian. Baju warna merah ini berapa harganya? Kemudian si penjual menjawab, Na jia yi fu si yi bai kuan kian. Baju itu harganya 100 kuai. Kemudian dijawab lagi oleh pembeli, Tai kuan kei pian dian ma. Mahalnya boleh murah sedikit. Kemudian lanjut, penjual menjawab, Bu Xing Li, Jega Bu Neng Gaila. Tidak bisa, harganya tidak bisa diganti lagi. Kemudian pembeli menjawab, Gaila, bolehlah. Kemudian penjual, Hau ba, ji hiu kuai kian ba. Oke lah, 90 kuai deh. Kemudian pembeli, Bashi kuai kian lah, 80 kuai lah. Kemudian dijawab lagi oleh penjual, Bu Xing ah, tidak bisa lah. Kemudian pembeli menjawab lagi, Na bashi huwa. Kalau begitu 85 ya. Kemudian lanjut, penjual,
Jushi kuai kian. Unggo buyau di hauji bu magena. 90 kuai. Kalau tidak mau, saya tidak jual ke kamu. Kemudian pembeli menjawab, Haude, uji ma ba, geini kian xie ai. Baiklah, saya beli deh, ini uangnya, terima kasih bibi. Kemudian penjual menjawab, Bu keiki, xianxi zailai. Sama-sama, lain kali datang lagi ya. Kemudian pembeli menjawab, Zaijian, sampai jumpa. Kemudian dijawab lagi oleh penjual, Zaijian, sampai jumpa. Itu untuk contoh 1. Selanjutnya ada juga contoh percakapan 2. Ada juga percakapan 3. Langsung kita lihat saja di slide. Teman-teman juga bisa untuk membaca dan melihat. Ini percakapan 4. Ada percakapan 5. Ada percakapan 6. Kemudian yang terakhir ada percakapan 7. Ini bentuk percakapannya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan dari pemaparan materi yang saya sampaikan dalam modul 11 ini tentang percakapan tema jual beli, juga beberapa contoh yang saya tampilkan tadi, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya penyampaian dari Diva Ananda tadi, berarti berakhir pula lah materi kita pada bahasa Mandarin sekarang ini. Banyak pembelajaran yang dapat kita pelajari pada pertemuan 9, 10, dan juga 11. Kami dari kelompok 2 Pendidikan Bahasa Indonesia, mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Kami akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.